Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini bisa berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek saham Sido. Dan untuk saham Sido hari ini turun 2% ke harga 735. Secara teknikal untuk Sido support terdekatnya ada di 725, kemudian resistennya ada di 800 ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk Sido tanggal 25 Agustus, aslinya masih net sell ya, net sell 8,3 M. Kira-kira siapa yang jualan? Di sini kalau kita lihat Sido tanggal 25, yang jualan ada AK, KZ, KKZ, PBK. Wah, ini broker-broker asing ya. Asingnya jualan, kemudian yang masuk ada YP, PD, CC, XI ya, masih broker-broker retail ya. Jadi untuk Sido ini agak berat ya untuk naik masian. Belum ada bandar yang akumulasi. Jadi untuk Sido kemungkinan untuk besok masih akan turun. Kalau nggak turun ya konsolidasi ya untuk Sido itu. Amannya kalau mau masuk di Sido mending nunggu breakout 800 aja amannya ya, atau yang kalau mau masuk ya disclaimer, kalau masuk ini di dekat-dekat support, siapa tahu besok mantul ya. Tapi terlalu resiko ya karena belum ada bandar yang akum. Walaupun naik juga paling naiknya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Mengingat Sido ini kan kalau naik itu kayak siput ya. Kalau kalau lihat di story. Oke, itu untuk Sido. Selanjutnya kita cek saham Friend. Dan untuk saham Friend hari ini turun tipis. Turun konsolidasi ya. Oh, turun ya. Seperti prediksi kemarin, hari ini untuk saham Friend masih turun ya. Cuman ini belum nyentuh support. Kira-kira apakah hari ini masih distribusi? Coba kita cek untuk saham Smart Friend. Untuk Friend hari ini sepi ya. MG masih jualan ya. Kemungkinan hari ini yang pemain utamanya ya MG ini. MG net valuasinya paling besar 15,6 M dan masih net sell. Net sell 5,9 M ya, cukup banyak. Yang nampung ada YUPD CC. Jadi untuk Friend ini masih distribusi. Untuk besok kemungkinan kalau nggak turun ya konsolidasi ya. Kalaupun turun ya perhatikan aja level ini 92, 93. Kalau jebol dan bisa breakdown, nah itu hati-hati untuk Smart Friend ya. Tapi kalau mantul di area sini, yaitu mungkin untuk Smart Friend bisa naik ya untuk jangka pendek. Oke, itu untuk Smart Friend kemungkinan untuk besok masih turun ya kalau nggak konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan saham Pegas hari ini naik sesuai prediksi kemarin ya, naik mendekati resisten ya. Jadi yang udah taking profit tadi sedikit di bawah resisten, mungkin di 1850 atau 1845. Kalau ada yang udah taking profit, udah profit ya. Dan untuk saham Pegas ini gagal breakout ya, ya belum nyentuh resisten sih, mendekati resisten. Kita lihat aja besok. Apakah besok itu bisa breakout di atas 1860 atau gagal ya. Kalau gagal breakout resisten ini ada kemungkinan turun menuju support ya. Supportnya ada di 1700. Kalau kita cek Pegas hari ini untuk asingnya gimana? Pegas hari ini aslinya jualan ya, net sell 45,8 M. Jadi perlu hati-hati untuk Pegas ya. Aslinya jualan cukup banyak soalnya hari ini. Aslinya taking profit. Kita cek siapa yang keluar. Yang keluar di Pegas ada AKNIZPYP ya. Kemudian yang masuk ada CCAZAT. Jadi walaupun asingnya keluar, tapi CC ini akumulasi cukup banyak 67,8 M ya. Asingnya yang keluar AKZPCS. Kemudian asingnya yang masuk ada KZBK. Jadi untuk besok kemungkinan karena hari ini akumulasinya sebenarnya nggak terlalu besar ya. Yang jualan juga lumayan banyak ini. Jadi
Secara teknikal juga belum breakout, jadi mending hati-hati aja untuk pegas ya. Ada kemungkinan besok koreksi turun ya karena ini belum breakout 1860. Jadi untuk pegas ya hati-hati aja karena aslinya mulai jualan ya. Ada kemungkinan turun, kalau nggak turun ya paling konsolidasi. Oke, untuk itu untuk saham pegas kalau mau masuk amannya ya nunggu breakout aja ya atau nunggu di bawah ini. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Untuk BRMS secara teknikal hari ini berhasil breakout resisten ya, berhasil breakout di atas 248. Ini biar kelihatan jelas. Oke, kalau secara teknikal BRMS berhasil breakout. Kalau kita lihat transaksi hari ini di BRMS yang ini naiknya ada yang distribusi loh. Jadi perlu hati-hati. BF net sell 30,7 M ya. Yang masuk ada YP, GR, DR ya. Jadi ini kemungkinan YP yang masuk ini bandar ya, yang ngebandarin BRMS hari ini YP sama MG. Ini net valuasinya paling besar dan mereka berdua masih net buy ya. YP net buy 26,9 M, kemudian MG-nya net buy 5,4 M. Jadi walaupun hari ini distribusi, kalau kita lihat yang ngebandarin itu MG sama YP, karakternya kan ya dia pinter lah buat mainin harga. Jadi ada kemungkinan besok kalau gagal breakdown masih bertahan di atas 248 itu masih bisa naik lagi ya. Kalau bisa bertahan di atas ini ya, tapi kalau besok malah turun kemudian breakdown ya hati-hati aja, ada kemungkinan koreksi turun. Jadi amannya untuk BRMS mungkin besok akan turun sedikit ya, kalau mau masuk ya disclaimer bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 246 atau 244 ya, itu untuk antisipasi kalau besok mau masuk di BRMS. Untuk supportnya ya di sini ya 250 support BRMS terdekat terbaru dan resistennya cukup jauh ini ya, kalau nggak nyampe sini ya kalau mau taking profit kira-kira kalau ada benteng yang tebel di ya bisa taking profit. Itu untuk BRMS ya, disclaimer kalau besok mau masuk. Selanjutnya kita cek saham MAPI. Dan untuk saham MAPI hari ini turun 2,4% ya, tapi untuk saham MAPI secara tren ini bullish ya, cukup bagus untuk trennya ini, grafiknya cukup bagus, konsisten naik perlahan. Dan hari ini pas di support, kalau secara teknikal ini pas di support ya, support terdekat MAPI itu 990. Jadi hari ini ya pas ini di support, kalau ini gagal breakdown kalau secara teknikal. Jadi kemungkinan kalau besok MAPI emang mau naik ya harusnya langsung hijau. Kalau kita lihat transaksi MAPI untuk hari ini gimana? Untuk MAPI fundamentalnya cukup bagus ya kalau bicara fundamental. Cuman dihargai dengan PBV berapa? 2 kali kayaknya. Dan untuk MAPI hari ini ada yang distribusi, masih distribusi sama KZ, LG ya, KZ net sell 8M dan LG net sell 2,5. Yang masuk ada BKCS dan ini BKCS, BK-nya asing ya. KZ-nya juga asing. Jadi asingnya net sell untuk MAPI hari ini. Untuk MAPI hari ini aslinya net sell 3M. Tapi kalau secara teknikal momentumnya cukup bagus. Ini sebenarnya udah disupport. Coba kalau kita cek untuk saham MAPI dari bottomnya sini. Dari tanggal 13 Juli. Kita cek dari tanggal 13. Kalau dari tanggal 13 Juli untuk MAPI ini diakumulasi ya. Ini bisa kelihatan. Diakumulasi sama AK, AI, BQ, YU, ZP ya.
akan naik ke 74M. Jadi untuk MAPI masih cenderung uptrend kalau kita bicara beberapa minggu terakhir ya. Hari ini aja cuman didistribusi sama siapa tadi? Didistribusi sama KZ ya. Dan AK-nya masih net buy kecil cuman 547 juta. Jadi masih ada harapan walaupun hari ini distribusi. Kita lihat aja besok ya. Kalau besok MAPI langsung dibuka hijau masih ada harapan buat naik lagi ya. Tapi kalau breakdown ya mending wait and see aja dulu, bisa nunggu support selanjutnya di 920. Tapi kalau besok langsung hijau ya kemungkinan mantul naik ya. Mengingat secara tren juga bullish, kemudian fundamentalnya juga lumayan bagus. Oke, selanjutnya kita cek saham NICL. Dan untuk NICL ini, ini kalau secara tren besarnya udah di bottom sebenarnya ya. Udah di bottom, untuk resistennya ada di 127 128, jadi bisa dibilang mulai uptrend untuk NICL kalau berhasil breakout di atas itu ya. Tapi kalau saat ini coba kita ukur menggunakan time frame yang lebih rendah. Coba kita buat Fibonacci dari sini aja. Oke. Kalau untuk trading di NICL itu support terdekatnya ada di 91. Kalau besok ini gagal breakout ya. Jadi lihat aja besok kalau NICL hijau berhasil breakout di atas 98. Jadi 98 ini resisten saat ini ya. Ini pas close di resisten. Jadi besok kalau naik ya ada kemungkinan ngejar 105. Ini secara teknikal kalau untuk trading ya. Coba kita lihat untuk transaksi NICL hari ini. Untuk NICL hari ini diakumulasi ya. Distribusi distribusi ini naiknya di setelah distribusi. Yang jualan ada EP, AK, XCC, XC, BK ya. Ini jualan, kemudian yang masuk ada CPYUGR. Jadi NICL hari ini distribusi walaupun naik, jadi hati-hati besok ada kemungkinan turun ya. Ini juga belum breakout juga secara teknikal. Kalau kita cek dari awal IPO-nya tanggal berapa toh ini? IPO-nya udah lama, 15 Juli 2021. Ini bisa dicek nggak ya? Soalnya kalau jam-jam segini agak berat. Coba kita cek 2021. 13 Juli. Oh bisa dari awal IPO untuk NICL masih distribusi ya. Jadi ya kalau buat trading seperti tadi itu, kalau buat trading agak besok ada kemungkinan turun. Kalau buat trading ya mending nunggu di area sini. Kalau gagal breakdown ya nunggu di area 91 kalau mau trading. Terus bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 989 ya. Itu untuk NICL. Disclaimer kalau untuk tren selama dia belum breakout di atas 100 berapa tadi, 128 ya. Sebelum breakout di atas itu belum bisa dikatakan uptrend ya secara teknikal. Oke, itu untuk NICL. Selanjutnya kita cek saham Goto. Untuk saham Goto hari ini konsolidasi ya, masih konsolidasi sesuai dengan prediksi kemarin. Kira-kira PD-nya gimana?
tanggal 25. Hari ini PD-nya masih masuk ya, masih akumulasi terus ya, akumulasi perlahan. Nah, tapi AK-nya net sell ya, ini AK-nya lepas 23,9 M. Ya buat patokan karena PD-nya ini masih net buy, berarti masih akumulasi ya, cuman akumulasinya itu perlahan. Entah kapan waktunya paling dinaikin ya, mungkin window dressing ini bisa ikut mungkinnya untuk goto, jadi sabar aja. Secara technical kalau support terdekatnya ada di 308 ya untuk goto. Kalau bisa turun ke area sini ya itu kesempatan buat open buy. Itu untuk saham goto. Disclaimer, selanjutnya kita cek saham bumi. Dan untuk saham bumi naik cukup tinggi ya, naik berapa? 16% ya. Ini kayaknya berhasil breakout ya untuk bumi ya. Hari ini setelah private placement malah naik ya. Coba kita cek untuk perdagangan bumi hari ini. Untuk bumi hari ini diakumulasi sama AK IFDRMG. Ya, ada yang akumulasi, AK akumulasi cukup banyak, average-nya di 168 ya. Average di 168 dan untuk secara teknikal kalau emang bumi itu mau naik, target kenaikannya udah cukup tinggi ini, mungkin di 222 ya. Target kenaikan bumi cukup tinggi, ini berhasil breakout. Ya, kita lihat aja besok. Tapi ya kalau karena hari ini naiknya cukup tinggi, besok ada kemungkinan koreksi ya. Jadi kalau mau masuk mending nunggu di dekat-dekat support. Support terdekatnya ada di 156. Jadi kalau mau masuk bumi secara teknikal bisa bisa tunggu di area sini ya. Tapi kalau besok langsung hijau ya kita juga nggak tahu. Kalau hari ini sih akumulasi ya, AK akumulasi, kemudian MC juga net buy, BK-nya net buy, bandarnya net buy, sama-sama mau goto itu naik ya. Dan mengenai private placement ya itu resiko ya, resiko kalau yang menerima saham di harga 80 ya. Yang kemarin karena laporannya juga saya tadi belum nemu, jadi resikonya kalau yang menerima saham private placement itu langsung jual di bumi, nah itu ada kemungkinan koreksi ya. Tapi kalau enggak, ya untuk bumi secara teknikal target kenaikannya ya di sini 222. Disclaimer itu untuk saham bumi ada kemungkinan besok karena ini naiknya cukup tinggi ada kemungkinan koreksi ya. Dan support terdekatnya ada di 156. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Raffi. Saham Raffi hari ini naik ya sesuai prediksi kemarin. Kemarin kan di 108 ya. 208. Nah, kemarin itu sesuai dengan average-nya bandar ya bukan bandar. Maksudnya average yang akumulasi Raffi. Jadi average-nya itu ada di sekitar 1T209 kayaknya ya kemarinnya. Coba kita cek siapa yang menaikkan Raffi hari ini. Sebenarnya naiknya ini disertai dengan distribusi loh. Ini akan net sell 1,3 M. Jadi perlu hati-hati untuk Raffi. Walaupun naik hari ini ada yang distribusi. Kalau kita cek dari tanggal 5 Agustus, kira-kira average yang akumulasinya di average-nya turun ya, CP di 200. Oh ya nggak turun malah naik ya. Kemarin kayaknya AO 209 loh.
Average-nya di 207 210. Jadi buat patokan area sini aja. Walaupun hari ini naik tapi ada yang distribusi, ada kemungkinan besok koreksi turun dulu ya untuk Raffi. Ya perhatikan aja area sini kalau jebol 208, jebol 208 ya berarti bisa turun lagi lebih dalam. Tapi kalau nggak bisa turun, nggak bisa breakdown area ini 208 206, ada kemungkinan konsolidasi atau naik ya untuk Raffi secara teknikal, mengingat average broker-broker yang melakukan akumulasi ya, bukan akumulasi ya, mengumpulkan barangnya itu di harga 207 210 ya. Oke, itu untuk saham Raffi. Selanjutnya kita cek saham LP. Dan untuk saham LP hari ini turun turun cukup 2,8% ya, konsolidasi terus. Coba kita cek untuk perdagangan LP hari ini. Untuk LP hari ini tanggal 25, ada yang akumulasi, sedikit diakumulasi, ya nggak akumulasi ya. Ya hampir sama lah yang beli sama yang jual, jadi netral ya. Nggak ada yang akumulasi cukup banyak untuk LP hari ini ya. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek dari tanggal 15 Agustus sejak konsolidasi apakah ada yang akumulasi. Tanggal 15 Agustus. Dari tanggal 15 Agustus juga belum ada yang akumulasi banyak ya. Ini YB average-nya di 280 berarti sedang floating profit. Ya, floating profit dikit. Jadi untuk LP kemungkinan masih akan konsolidasi ya. Wait and see aja, tunggu bandar masuk mungkin ya, atau tunggu retail keluar. Selanjutnya kita cek saham AMMS, dan untuk AMMS ini naik cukup tinggi. Ini pas di ATH-nya sebelumnya ya, ATH sebelumnya. Dan untuk AMMS ini market cap-nya kecil, tapi diakumulasi sama underwriter-nya. Si IU kayaknya underwriter-nya si AMMS ini. IU, bener IU-nya hari ini net B 1,4 aja udah bikin AMMS naik 9% ya. Padahal net B 1,4. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 4 Agustus, IU-nya cukup banyak kayaknya. IU masih akumulasi cukup paling banyak 13,5 M, tapi average-nya di 99. Jadi rawan taking profit ya, walaupun ini diakumulasi sama IU, underwriter-nya sendiri, tapi IU average-nya di 99 di sini. Jadi sedang floating profit cukup banyak untuk bandarnya. Ada kemungkinan rawan taking profit. Kalau IU-nya taking profit bisa-bisa ARB ya. Kalau kayak pas di sini itu IU-nya taking profit. Tapi karena ini market cap-nya kecil dan retailnya juga belum banyak yang masuk, ya ini mungkin mancing-mancing aja ini IU-nya supaya retail masuk. Kalau retail masuk dia bisa taking profit ya. Oke, itu untuk saham AMMS ya, kemungkinan kalau IU-nya masih net buy besok ya bisa naik lagi ya, mengingat sahamnya dipegang banyak oleh IU. Tapi kalau ya resikonya IU taking profit bisa ARB ya, itu untuk saham AMMS. Disclaimer. Selanjutnya kita cek saham KRYA. Untuk KRYA naik cukup tinggi ya, 270, naik 25%. Kalau kita hitung dari rectangle-nya kayaknya ini udah naiknya udah di atas apa ya, kewajaran kah?
Ya, kalau secara teknikal ini udah cukup tinggi, udah berhasil breakout 1618 ya 1,6 Fibonacci ya. Jadi normalnya kalau udah untuk sini ya koreksi turun, tapi ini langsung naik. Resisten terdekatnya ada di 302. Tapi mengingat hari ini naik cukup tinggi, kira-kira siapa yang ngebandarin? Untuk karya hari ini yang net buy CPTF ya, jadi CP masih net buy 14,8 M. Jadi hari ini masih net buy akumulasi. Kalau kita cek dari 25 Juli, dari 25 Juli ya CP ini yang pegang barang paling banyak net buy 17,7 ya. Average-nya di 156, berarti floating profit cukup banyak untuk CP. Perlu hati-hati rawan taking profit, tapi kalau selama CP ini belum lepas barang masih net buy ya ada kemungkinan naik ya. Target kenaikan selanjutnya ada di 302 ya, tapi kalau saya pribadi buat masuk di saham kayak karya saat ini terlalu beresiko ya, resiko. Oke, itu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.